Semuanya, di sini kami dari kelompok 102 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu analisis sistem antrian pembelian tiket di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo menggunakan software ProModel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teorinya. Yang pertama ada simulasi. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut dapat dipelajari secara ilmiah. Dengan melakukan studi simulasi, maka dalam waktu singkat dapat ditemukan keputusan yang tepat serta dengan biaya yang tidak terlalu besar karena semuanya cukup dilakukan dalam komputer. Selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan adalah terjemahan bebas dari istilah modeling. Model dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tak langsung serta keterkaitan timbal balik atau dalam istilahnya dapat disebut dengan sebab akibat. Model adalah suatu abstraksi dari realitas yang wujudnya kurang kompleks daripada realita itu sendiri. Model dapat juga dikatakan lengkap apabila dapat dikaji dari berbagai aspek realitas yang sedang dikaji. Selanjutnya ada pengertian dari sistem antrian. Antrian adalah suatu keadaan sistem pelayanan di mana kedatangan waktu pelanggan lebih besar daripada waktu pelayanan. Masalah antrian timbul di saat apabila sejumlah konsumen yang datang pada suatu fasilitas pelayanan untuk diminta dilayani tetap pada yang sama fasilitas tidak sanggup melayani. Teori antrian digunakan untuk menganalisis kinerja atau karakteristik sistem antrian yang ada dengan menggunakan model antrian. Model antrian digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada dalam sistem nyata. Selanjutnya ada pengertian dari ProModel. ProModel atau Production Modeler adalah suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemodelan berbagai sistem manufaktur dan jasa. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dengan nyata, kemampuan animasi yang membuat simulasi semakin terlihat nyata. Oke, berikut adalah tahap simulasi dengan ProModel. Pertama-tama, buka program ProModel dengan cara mengklik menu Start, kemudian Alt Program, dan selanjutnya pilih ProModel. Selanjutnya, untuk membuat model simulasi yang baru, pilih menu File, kemudian New, dan akan tampil General Information Windows. Pada bagian title, dan diisi dengan judul model yang diinginkan. Pada bagian time unit dan distance unit diisi dengan satuan jarak dan waktu yang diinginkan. Selanjutnya, untuk graphic library, yang akan digunakan sesuai dengan jenis simulasi yang akan dibuat, dapat berupa industri, bank, logistik, atau lainnya. Selanjutnya ada lokasi yang menggambarkan tempat yang tepat dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada elemen-elemen dasar dari ProModel. Yang pertama adalah location, yang mempresentasikan suatu tempat di mana entities diarahkan untuk suatu proses penyimpanan atau aktivitas lainnya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ada entities yang merupakan segala sesuatu yang akan diproses. Dan selanjutnya ada research yang merupakan orang atau perlengkapan atau suatu alat yang melaksanakan dalam memindahkan sebuah entitas dalam suatu model tersebut. Selanjutnya ada processing yang mendefinisikan rute dari entities atau entitas. Selanjutnya yang terakhir ada arrival yang merupakan setiap entitas baru yang masuk dalam sistem dinamakan arrival atau kedatangan. Selanjutnya ada pengertian dari start fit. Start fit merupakan salah satu pekerjaan utama yang paling penting dari simulasi adalah pengoptimalan. Optimalisasi disimulasikan dapat dijadikan sebagai cara untuk menemukan kualitas variabel info hasil terbaik di antara semua hasil potensial tanpa mengevaluasi setiap kemungkinan secara tegas. Start-fit adalah suatu aplikasi statistik yang digunakan untuk menentukan model statistik yang akan digunakan sebagai input simulasi menggunakan software ProModel. Selanjutnya, studi kasus pada tugas besar kami kali ini adalah pelayanan pembelian tiket kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kota Gorontalo sering terjadi antrian. Antrian terjadi karena adanya masalah dalam pelayanan. Masalah tersebut terjadi karena tingkat pelayanan pelanggan lebih kecil dari tingkat kedatangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan dalam pembelian tiket kapal feri di pelabuhan penyeberangan Gorontalo menggunakan aplikasi simulasi ProModel. Dan penelitian ini dilakukan di pelabuhan penyeberangan Gorontalo selama 16 hari pada Mei 2022 hingga Juni 2022 dengan menggunakan data sekunder. Jenis data yang dibutuhkan antara lain data penumpang berada di pintu masuk, data waktu pelayanan administrasi, data waktu pelayanan validasi vaksin, data waktu pelayanan loket pembelian tiket, dan waktu penumpang menuju pintu masuk kapal. Video ini yang pertama akan menjelaskan cara mengoperasikan software ProModelnya, lalu dilanjutkan dengan penjelasan materi atau penjelasan laporan yang sudah kami buat. Oke, langsung mulai untuk pengoperasian software ProModelnya. Yang pertama kita pilih file, lalu pilih new. Untuk judul ini bisa langsung saja kita tulis pelabuhan. Oke, untuk time unitnya menit, distance unitnya kita buat meter. Langsung saja kita pilih OK. Lalu setelah itu kita mulai dengan pilih build location. Lalu kita bisa buat model simulasinya di sini. Kita mulai saja dari aktivitas yang pertama, yaitu penumpang masuk dari pintu masuk. Langsung bisa tulis di sini dengan mengganti namanya, kita pintu masuk. Untuk selanjutnya kita lanjut ke stasiun kerja selanjutnya. Aktivitas selanjutnya yaitu administrasi. Oke, lanjut dengan validasi vaksin. Lanjut dengan pembelian tiket. Lanjut yang terakhir yaitu pintu masuk kapal. Ini permisalan saja menggunakan nama mobil. Oke, karena di sini atribut atau aktivitas yang sudah dimodelkan, kita lanjut dengan entity. Untuk entitasnya kita sebenarnya kan ada tiket, karena di sini ya untuk permisalan saja kita pilih bar, kita ganti dengan tiket. Oke, lanjut ke processing atau arrival. Nah, sini arrivalnya kita pilih tiket, lokasinya di pintu masuk, kuantitinya 1, clearance-nya infinity, frekuensi 1. Kalau kita enter, pilih OK, lokasinya lokasi selanjutnya administrasi, kuantiti 1, frekuensi 1, begitu seterusnya hingga aktivitas yang terakhir. Oke, jika sudah, kita lanjut ke processing. Ini processingnya kita buat seperti ini. Oke, di lokasi pertama, pintu masuk. Untuk outputnya tetap tiket, destinasinya ke administrasi. Nah, untuk
move logic ini kita memasukkan data yang sudah didapatkan dari referensi. Kita bisa langsung pilih ke start feed yang ada di sini, lalu kita masukkan data. Nah, di sini terlihat datanya, ada data pengukuran 1 hingga ke data pengukuran 15. Dan kita masukkan satu-satu. Nah, 0,3, 0,3, 0,8. Oke, setelah itu datanya kita pilih auto fit, lalu biarkan saja seperti ini, dan distribusinya lower bound. Kita pilih OK. Nanti akan muncul data distribusi log normal, uniform, dan juga eksponensial. Kita akan masukkan data log normal karena memiliki tingkat yang paling tinggi. Kalau kita bisa ekspor, aplikasinya kita ganti dengan Pro Model, lalu kita pilih OK. Lalu kita balik ke Pro Modelnya, lalu kita pilih logo yang ada di sini. Lalu jangan lupa ini kita ganti dengan Move For, lalu kita bisa paste, lalu kita pilih paste lagi, kita bisa close. Oke, data tadi sudah masuk ke data yang ada di Move Logic ini. Oke, bisa kita close. Kita lanjut ke entitas. Kita pilih tiket, lokasi yang ada di lokasi selanjutnya, administrasi, output tetap tiket, destinasi ke validasi vaksin. Logic. Kita pilih start feed. Nah, sini untuk mempersingkat waktu, karena saya sudah menginputkan datanya dari aktivitas 1 hingga aktivitas 5, jadi kita bisa open hanya di sini. Nah, akan muncul seperti ini, 0,67, 0,5, seterusnya hingga 0,73. Kita bisa ekspor, kita pilih Pro Model, pilih OK, lalu kita balik ke sini. Paste, kita close, kita pilih ke kita selanjutnya validasi vaksin, destinasinya tetap pemilihan. Lanjut ke pemilihan tiket. Kita lanjut ke start feed, kita open aktivitas ke 3, lalu kita bisa ekspor ke Pro Model. Oke, kita balik ke sini, kita paste. Oke, lanjut ke aktivitas selanjutnya, validasi pembelian tiket ke pintu masuk kapal. Kita Move Logic, kita start feed, kita open file yang sudah saya simpan 4, lalu diekspor ke model. Oke, kita balik ke ini, kita hapus, lanjut ke lokasi pintu masuk kapal, waktu kita tiket, destinasinya exit. Move Logicnya kita open aktivitas terakhir, aktivitas 5, kita ekspor model, pilih OK, kita bisa balik ke sini, Move Logic, kita paste, kita close. Oke, setelah ini kita bisa
langsung running programnya, simulasinya. Tapi sebelum itu kita harus masuk ke option. Untuk runtime-nya kita buat 8 atau 4 8 saja. Nah, untuk number of replikasinya kita buat 15. Lalu kita bisa OK. Lalu kita bisa mulai running program. Nah, sebelum itu kita harus menyimpan softwarenya terlebih dahulu, modelannya. Kita pilih OK. Kita masuk di file yang mau kita simpan. Kita pilih save. Untuk mempersingkat waktu kita bisa mempercepat running programnya, bergeser ke kanan. Kita tunggu hingga run 15. Oke, setelah sudah, kita harus pilih yes untuk melihat hasil outputnya. Lalu jangan lupa replikasinya kita pilih all untuk melihat semuanya. Pilih OK. Dan yang akan dianalisis adalah data average time in system dari replikasi 1 hingga replikasi 15. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai software ProModelnya. Akan dilanjutkan dengan penjelasan laporan oleh Kirana Adisti. Untuk Kirana, dipersilakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian khususnya kali ini adalah berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa A0 diterima karena 0 dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah valid. Hal ini dikarenakan terdapat persamaan yang signifikan antara total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.